Oke, iya, terima kasih atas jawabannya. Tadi kita sudah ada 5 pertanyaan yang dari kami. Ini saatnya kepada mas-mas mbak-mbak semua yang sudah hadir di sini. Ini ada sekitar 2.400 ya kalau saya lihat di Google Meet ini jumlah pesertanya. Di grup WhatsApp juga ada beberapa pertanyaan yang masuk. Cuman ini coba kalau misalkan ada Mas dan Mbak yang bertanya secara langsung, ya silahkan kami beri kesempatan, monggo bisa Saya, turn on. Oh ya, siapa? Mohon maaf. Rifki Alfahmi. Oh iya, silakan Mas Rifki Alfahmi. Mungkin perkenalan dulu, kemudian baru pertanyaan. Monggo Mas. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Alfahmi dari Universitas Diponegoro, Prodi Biologi semester 0. Oke, Oh, saya oke. masih maba soalnya. Oh, Mbak baru masuk tahun ini ya, Iya, 2020. 2020, angkatan corona pastinya. Oh, oke, silakan, Oke, silakan Mas. oke. Oke, saya punya pertanyaan berbeda ke Mas Lukman dan ke Mbak Artika juga. Yang pertama mungkin ke Mbak Artika dulu ya. Iya, silakan. Jadi Iya, kenapa? untuk ke Mbak Artika sendiri, bagaimana perbedaan circle kuliah di luar negeri dan di Indonesia sendiri? Jadi bagaimana apa ya yang dirasakan gitu, feel-nya? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Enggak, Langsung Mas, ini atau yang kumpulin dulu? Mas Lukman, pertanyaannya? Oh ya, ke Mas Iya. Lukman ya. Jadi gini, tadi kan untuk kamu Jaya sendiri kan sudah bertanya kan, apakah akan melanjutkan S3 atau tidak? Dan Mas Lukman sendiri menjawabnya bagaimana kondisi gitu kan. Terus sebelumnya juga Mas Lukman sudah menjawab alasan kenapa memilih S2 gitu. Karena mungkin kuota S1 itu sudah terlampau banyak gitu kan. Mungkin apakah nanti S3 juga alasan seperti demikian, bahwa kuota S2 juga sudah terlampau banyak gitu. Gitu. Oke. Iya, terima kasih. Ini oke, monggo Mbak Artika dijawab terlebih dahulu untuk tadi Bedanya. perbedaannya, contohnya. Pertama mungkin yang harus dipahami juga beda jenjang juga kan. S1 di Indonesia sama S1 di luar negeri aku juga nggak tahu bedanya kan. Tapi kalau S1 kenapa yang menantang di luar negeri karena S1-nya di Indonesia, S2-nya di luar negeri, beda jenjang juga. Jadi emang S2 kan kalau aku dengar di Indonesia pun juga pada umumnya kan lebih diasah ke apa ya, critical thinking-nya tuh lebih dituntut untuk bisa punya kemampuan critical thinking lebih bagus. Terus aku setuju sama yang dibilang sama Mas Lukman tadi, diskusi sama orang yang berbeda latar belakang dan beda usia. Beda usia ini juga, dan apalagi di luar negeri tambah lagi beda negara, beda sistem pendidikan yang memang kalau orang-orang bule atau white people kan sistem pendidikannya mereka udah gimana ya, udah dari awal S1 bahkan dari SD, SMP, SMA, dari basic education-nya udah beda sama Indonesia. Jadi mesti pinter-pinter memanage apa ya, psikis kayaknya. Karena kadang ada rasa minder di awal tuh. Kenapa aku struggling banget itu karena beneran minder. Apalagi bahasa Inggris ya aku bisa pas TOEFL atau IELTS ya bisa pas doang kan, tapi kayak di kehidupan nyata kan nggak pernah ngobrol sama bule terlalu sering, nggak biasa gitu loh. Paling cuman pas wawancara doang, wartawan kan pada nggak bisa bahasa Inggris teman-teman gitu, jadi suka aku yang disodorin. Tapi kan beda wartawan kerja nanya bahasa Inggris kan cuma berapa pertanyaan kan, sementara itu kayak dipapar setiap hari bahasa Inggris akademik lagi. Jadi perbedaannya di situ sih. Tes IELTS-nya itu tiap detik gitu ya? Iya, ya itu beneran setiap hari ini listening sama speaking section gitu. Jadi perbedaannya itu karena S2 satu emang beda kan, jenjang tuntutan kemampuannya itu berbeda.
terus ritmenya beda. Jadi kalau S1 kan kayak masih agak disuap, kalau kayak dijejeli gitu loh Ya di swab materinya ya. kan, ya Ya di didulang swab. istilahnya, disuapin. Kalau S2 itu ya udah, ini ada daftar list referensinya yang dibaca udah nggak mau urusan. Nanti kalau besoknya materi ya kalau kelihatan banget kalau nggak baca, nanya castius kita ya pelongo-pelongo gitu lah, intinya gitu. Terus diskusi tantangan terbesar juga didiskusi, sama beda usia tadi sama beda latar belakang. Ya kalau ngomong sama orang-orang yang ambis atau bukan ambis istilahnya, orang Jerman itu yang dia ngomong banyak banget, kita udah diem aja, what do you think, tapi dia udah ngomong sendiri dia ini jawabannya. Jadi emang ya itu mengelola emosi juga, belajar mengelola emosi, kadang kerjaan kita di take over atau gimana gitu. Ya, Itu ya. sih karakter orang beda-beda, jadi ya itulah bedanya di situ. Terus ya serba online. Kalau dulu tuh, kalau mungkin karena aku kelamaan udah lama nggak kuliah ya, jadi agak shock juga sih ketika semua materi itu udah ditaruh online, terus kayak sistem, pokoknya itulah semua serba ada di portal ini portal itu gitu ya. Oh gini ya ternyata kuliah yang agak advance sistemnya gitu. Itu sih. Oke. Jadi apa namanya? Ya pertama jelas dari bahasa terlebih dahulu gitu kan, supaya komunikasi ya lancar segala macam kuliahnya, dan juga nggak cuma di kuliah tapi kan juga harus dengan Bersosialisasi. segala macam itu pasti itu perbedaan pertama gitu ya. Kalau misalkan apa dari sisi apa ya tadi materi gitu, nah itu apakah maksudnya terlampau jauh gitu, I mean yang didapatkan ketika S1 kemudian setelah itu ini loncat S2, apakah ada kayak academic gap gitu, dalam artian ini kayaknya gue dulu S1 nggak dapat ini deh, terus itu ada Ada sih, ada sih. Jadi karena jurusanku multidisiplin, jadi ada disiplin ilmu yang kayak aku nggak dapet, dan itu menarik ternyata. Yang aku paling suka tuh intercultural communication. Itu beneran ada satu bab yang bahas tentang perbedaan ke style komunikasi spesifik Indonesia. Asian diwakili oleh Indonesia sama orang Eropa. Wah itu kayak langsung, oh pantesan ya. Jadi dia bilang kalau orang Asia itu cenderung nanya, misalnya ketemu gitu, hey, bukan how are you, tapi halo mau kemana, ngapain, abis dari mana, udah dapat kerja belum, udah nikah belum, atau kayak gitu-gitu. Kayak lebih ke personal, activity. Kalau orang Iya, Eropa kan how are you, lebih ke iya. how are you. Jadi pantesan kayak, oh pantas, aku bilang ke dosenku, pantesan aku tuh paling sebel banget kalau orang Eropa nih, how are you, udah jelas-jelas aku di sini. Karena biasa di Indonesia ditanyain habis kemana, mau ngapain, udah makan belum gitu. Jadi itu yang kepake banget sih, apa kayak ada ya bidang apa ya, course itu yang bener-bener aku wah ini sih hal-hal yang baru dan seru. Kepake. Ya. Tapi enggak, ini omong nggak penting ya. Pernah ketemu sama orang Swedia gitu yang istrinya orang Indonesia, ketika dia ke Indonesia itu si bulinya ini sebel gitu karena ketika di Indonesia Kenapa? ditanyain gitu, halo Mister mau kemana, habis dari mana gitu. Iya kesel Dia kan, lagi, ngapain sih orang Indonesia itu istilahnya kalau mungkin bahasa kepo. kepo gitu ya. Hmm. Mereka tuh kayak kalau orang bule kan doesn't really care gitu kan, maksudnya lu ngapain lah gitu. Iya iya. Kalau aku sebaliknya, setiap hari ya, setiap pagi, paling apalagi kalau kelasnya hari Senin, terus nanya, how was your weekend gitu loh. Ya masa aku harus cerita sih, kayak, ya kan aku flashback lagi kayak, apa sih orang-orang ini nanya how are you, udah jelas-jelas aku di sini, berarti kan I am fine, kayak gitu, tapi ternyata konteksnya beda. Oke, terima kasih. Oke, ini Ya. saya ke Mas Lukman. Ini juga menyambung, ada pertanyaan dari WhatsApp group gitu ya. Tadi mengatakan kalau zaman dulu itu kan istilahnya kualifikasi SMA gitu ya. Itu dalam tanda petik sudah cukup untuk menjadi seorang karyawan. Kemudian kemudian berkembang menjadi minimal S1. Nah, sekarang udah banyak gitu kan yang S1, kemudian juga dinaikkan lagi gitu, sehingga
kebutuhan untuk S2 itu dalam tanda petik itu menjadi keniscayaan gitu karena sudah banyak. Nah, bisakah nanti mungkin gitu menurut Mas Lukman itu hal itu akan naik lagi ke S3? Ini juga menyambung pertanyaan yang di WhatsApp group, apakah harus perlu ya? Perlukah S3 sekarang ini? Monggo pendapatnya Mas Lukman. Ya, terima kasih Mas Muji. Ini pribadi ya, kalau pendapat saya, kalau misalnya apakah nanti ketika saya melanjutkan S3 itu didasarkan karena standar yang makin tinggi, ya mungkin aja, tapi saya pastikan saya S3 bukan karena adanya perbedaan standar, beda ketika saya S2, tapi ketika saya S3, saya lebih kepada memperdalam apa yang sudah saya investasikan ketika S2, gitu Mas Rifki El Fahmi. Jadi, saya waktu S2 memang memiliki keniscayaan bahwa standar orang S1 aja khawatirnya kemungkinan besar dengan S1 yang sudah banyak sekali, itu ya cukup, mungkin sebaiknya S2. Tapi kalau S2 untuk S3 itu jadi standar, saya belum tahu, saya belum bisa jawab. Tapi kalau nanti saya S3, alasan saya itu lebih kepada saya lebih memperdalam apa yang sudah saya investasikan ketika S2. Jadi kayak lebih upgrade gitu sih Mas Muji. Jadi saya dapat di S2, saya upgrade lagi kepada S3 gitu. Tapi tidak terkait dengan kekhawatiran saya terhadap standar yang mungkin bisa berubah gitu. Dan misalnya ada pertanyaan, perlu nggak sih S3 sampai saat ini? Nah, kalau dari saya kembalikan kepada Anda dulu. Anda melihat Anda 1 atau 2 tahun ke depan pengennya ke bidang apa? Seperti itu. Anda suka di bidang apa? Jangan kita S3 karena dalam tanda kutip, ya maaf, ikut-ikutan orang, apa segala macam. Yang pertama sih, lebih nyaman kepada diri sendiri, pengennya apa gitu sih Mas Muji. Jadi, saya S3 ya karena ada tujuan gitu. Tapi bukan saya S3 karena lihat si A. S3 kita boleh punya motivasi seseorang pintar di mana, terus kita jadi termotivasi sama orang itu. Cuman akan lebih baik jika motivasi itu adalah diri kita sendiri gitu loh, upgrade levelnya dari kita sendiri gitu. Oke. Kalau mungkin saya boleh berpendapat sedikit mengenai standar ini ada cerita menarik untuk Mas Rifki El Fahmi gitu ya. Kalau mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Saya didatangi oleh mahasiswa saya gitu mengatakan ketika datang kepada saya ingin ikut international conference, mau bikin artikel ilmiah gitu. Kemudian saya tanya gitu, Mas, emang apa sih alasan kamu untuk kenapa kamu susah-susah ingin membuat artikel ilmiah gitu? Ini jawabannya menarik. Ini seringkali saya ulang gitu ketika ada diskusi dengan beberapa mahasiswa saya. Dia mengatakan seperti ini, gini Pak, kalau dulu itu ketika mahasiswa ingin mencari kerja, salah satu nilai plusnya yang mungkin sudah dianggap plus banget itu ketika kita bisa balance antara IPK, prestasi akademik, dan juga prestasi di bidang organisasi. Istilahnya organisasinya oke, kemudian IPK-nya oke. Nah, itu dulu katanya. Sekarang standarnya udah berubah. Artinya sudah banyak orang-orang itu yang IPK-nya oke, kemudian kepengalaman organisasinya itu juga oke juga gitu. Sehingga sekarang tuntutannya berlebih lagi gitu, entah ikut lomba, entah ikut international conference, entah itu magang dan seterusnya. Nah, ini juga kalau di dunia kami ya, saya sebagai dosen itu juga sama gitu. Kalau dulu itu dosen S1 sudah boleh, masih boleh ngajar. Kemudian ada peraturan yang tahun 2010 itu dosen harus S2. Nah, sekarang itu meskipun belum ada peraturan resmi, tapi dalam tanda petik sudah harus S3 gitu. Jadi yang masih S2 itu udah ditendangi, udah kuliah lagi gitu. Nah, artinya kalau di dalam akademik, Mas Rifki, itu saya yakin gitu beberapa tahun ke depan itu sudah harus S3 untuk dosen. Cuman untuk profesional, nah ini masih perlu bisa jadi ke sana iya, tapi saya nggak tahu gitu. Sama seperti Mas Suma, saya nggak tahu gitu kapan nanti akan ke sana seperti itu. Cuman kalau istilahnya standarnya itu akan naik seiring berjalannya waktu, saya sangat setuju sekali.
gitu. Bahkan tadi sekarang pun mahasiswa juga harus upgrade ya, nggak cuman IPK-nya bagus aja gitu, karena semua orang udah IPK-nya bagus kan, kasarnya seperti itu. Seperti itu ya Mas Rifki. Kalau kita bisa berdiskusi mengenai tadi standar yang tiap tahun mungkin akan naik. Oke, kita lanjut lagi, ada pertanyaan yang lain, monggo silakan kalau ingin bertanya secara langsung dari Mas dan Mbak, silakan di turn on Izin masuk, Pak. microphone. Oh iya, monggo silakan Juga dari perkenalkan, Pak, silakan. nama saya Muhammad Wahyu Andrian Iya ya, dari silakan. Undip Fisika S1 Fisika. Mungkin mau tanya sih terkait pemilihan jurusan di S2 itu dari Mas Mbaknya itu pernah nggak sih kayak mikir salah jurusan gitu? Kemudian mungkin kalau misal di S1 kan mungkin banyak yang mikir gitu kan salah jurusan gitu. Mungkin pendapat sih. Kemudian untuk apa ya? Kayak minat kita biar bisa nentuin gitu loh. Nentuin secara pasti kita lebih baiknya di mana gitu, bagaimana gitu. Mungkin itu sih ya, Pak. Maksudnya lebih baik di mana itu gimana Mas Wahyu? Melihat potensi diri gitu. Ah, oke. Bagaimana melihat potensi diri gitu ya? Iya, makanya lebih apa ya? Lebih bagusnya itu di bidang apa gitu. Oke. Ini saya ke Mbak Terima kasih ya. Artika dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Wahyu dari Fisika ya, dari Undip. Mbak Artika bagaimana untuk ada tanggapan tadi supaya bisa mengerti minat, kemudian potensi segala macam gitu. Waduh, ini berat banget pertanyaannya ya. Maksudnya salah jurusan atau enggak itu akhirnya balik ke sebenarnya nggak ada jurusan yang sempurna sih. Karena ternyata karena gini, kita awal milih kita ngerasa wah kita butuh banget nih karena aku ngeliatnya paling gampang dari silabus lah ya, yang diajarin apa Aha, aja gitu. ya, ya. Tapi setelah masuk ke jurusan itu terus ada beberapa course yang ada beberapa faktor kan yang mempengaruhi, misalnya oh ternyata dosennya apa ya, ya tetap aja lah ada yang dosen nggak enak menyampaikan materi, atau kalaupun memang S2 emang didesain buat belajar sendiri kan, itu ada yang ngerasa kenapa sih aku harus baca literatur reference kayak begini gitu, reading listnya kok begini gitu, jadi kayak nggak ada lah yang cocok atau nggak cocok. Jadi sebenarnya kalau mau cari tahu jurusan apa yang lebih ke apa ya, harus satu package sih menurutku, karena aku sendiri setelah masuk ngambil media manajemen ini akhirnya aku paham, oh sebenarnya yang package bukan package ya istilahnya, satu paket yang aku cari itu bukan murni kayak kombinasi dari berbagai macam faktor, bukan murni karena jurusannya atau silabusnya, tapi ya sebagian ada kayak aku bilang tadi, ada mata kuliah yang aku seneng banget, yang menurutku bermanfaat banget, yang lainnya kok kayaknya bapuk ya kayak gak jelas gitu ada, tapi Berarti maaf, kalau saya apa berarti dilihat dulu silabusnya gitu ya. ya pertama lihat Silabus, silabus, ah, terus juga silabus itu ngelihat berapa lagi kuliah berapa ada yang kurikulumnya, terus terus kayak ngelihat aku ngomong kompensasi dari sisi lain, misalnya oh kampusku itu provide ini itu A B C D E, ada kegiatan ini, ada grup riset ini, ada dosen yang kayak begini, apa ya, ambience-nya, lingkungannya yang aku bisa ambil benefit dari untuk menambal kekurangan dari jurusanku gitu loh, kayak aku di bawah departemen electrical engineering yang ada orang-orang media teknologi, jadi dari situ aku bisa ngambil keuntungan, apa ya, entah itu dari sisi nama kampusnya atau aku bisa ngambil mata kuliah lain yang karena ternyata KTH jurusan ke kampusku itu leading di sustainability misalnya gitu. Jadi aku Oke. bisa ngambil mata kuliah yang aku bisa keuntungan mata kuliah dan jejaring orang-orang yang emang sustainability banget lah, yang terdepan di bidangnya. Meskipun aku juga mungkin nggak expert di situ, tapi kayak aku dapat pengalamannya gitu loh, aku dapat kreditnya lah, dapat kreditnya namanya gitu. Terus naik lagi ke
ke negaranya, pilihan negara media dengan segala macam kelebihannya itu mengkompensasi jurusanku yang kurang kurang sempurna itu tadi. Jadi kayak aku ngambil satu paket utuhnya dari situ, ngambil. Jadi kalau mau milih jurusan apa itu nggak juga kampusnya kayak apa, terus di kota mana mungkin, atau apa ya, kamu bisa ngambil benefit dari mana aja sih, selain nggak bisa murni jurusanku ini sempurna, nggak bisa. Ya, karena somehow pasti ada hal yang kok gini sih gitu ya. Iya, Kalau pasti ada aja lah ya itulah. Ada ya aja. ya, pasti ada. Jadi kayak tapi juga di sini kan yang penting juga ada nggak sih suatu misalkan kayak ngerasa aduh gue beneran nih kayaknya salah jurusan atau sesuatu hal yang membuat sebenarnya nggak bisa dibilang depres ya, cuman kayak ada di titik gimana nggak jenuh juga, tapi gimana tahu kan ya maksudnya kayak ini kayaknya nggak gue banget ya di jurusan ini gitu. Iya. Ada yang Ya. ngerasa gitu nggak? Nah itu siapa susah ininya kuliahnya atau teman-temannya tadi sok ngambis gitu yang dari Ya atau ada bagaimana? sih. Ada sih. Ya tapi terbalik. Copingnya gimana? Mekanisme coping Mbak Artika ini? Copingnya ini sih less expectation aja sih. Jadi Aha. setelah kita berusaha mencari yang terbaik nih, terus ternyata tapi harus tetap kembali lagi. Ya nanti akhirnya kan ketemu yang nggak sesuai. Jadi ya udah, ya nggak mengurangi ekspektasi aja. Kayak ibaratnya kayak kita udah terlanjur suka, tapi nanti pasti ini satu saat ketemu nih, aku nggak struknya di mana. Jadi kayak ya udah nanti siap-siap aja. Kayak ternyata ada mata kuliah kayak ini ya, nyantol gitu, kayak susah banget, kayak I hate it, tapi ya udah kan, ya udah. Ya udah kan, kayak ngomong di diri sendiri, ya udah kan, dibilang apa kan udah dikasih tahu nggak bisa sempurna, jadi ya nggak usah berharap terlalu tinggi gitu. Ya aku gitu sih, tipe-tipenya gitu, copingku gitu, ya udah. Ya, menarik. Karena saya pernah dengar cerita di jurusan saya kan dari teknik industri. Jurusan saya ada dosen mempunyai ya mungkin kelakar ya atau kelakar lah. Itu seperti ini. Sering kali ada mengatakan nanti kalau kamu biasanya dikasih tahu ke maba Mas Bapak, nanti kalau kamu masuk teknik industri itu calon-calon yang punya perusahaan, calon-calon manajer gitu. Kemudian dosen saya ini berkelakar hilangkan pikiran itu karena semua itu bohong. jadi ekspektasi yang ini nanti teknik industri bakalan apa namanya manajer, calon direktur apa itu adanya nanti kalau sudah seperti itu ternyata dalam kehidupannya ada ya kita tahu naik turun segala macam itu. Iya. Nanti jatuhnya malah sakit ya kalau sudah naik terlampau jauh. Iya, ya pede boleh, tapi nanti akan ketemu fuck up-nya itu di mana, berdebatnya itu di mana. Jadi realistis aja. Tapi tetap excited, tapi tetap harus, kalau misalnya pengen tahu bidangnya apa, pengennya di mana, minatnya di mana, tetap harus dicari. Cuman kayak sadar aja bahwa suatu saat akan ketemu nggak enaknya, jadi tetap keep excited tapi juga waspada gitu aja sih. Oke, terima kasih ya wise sekali. Kalau Mas Lukman pernah ngerasa itu nggak ada di titik kayak aduh nih kayaknya ini kan Mas Lukman kan beda banget ya dari S1-nya teknik industri and then S2-nya itu social welfare ya. Iya benar Mas Muji. Nah, itu kan maksudnya sok menyimpang lah gitu istilahnya gitu ya. Kayak mungkin bisa jadi nggak ada kaitannya, nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi nggak kaitannya, mungkin terlalu jauh gitu. Nah, ini bagaimana? Mengapa kok memilih itu? Gitu kan. Kemudian pernah ada ngerasa ini kok bisa dulu nggak pernah di S1. Nah, bisa cerita pengalamannya dulu Mas Lukman. Iya, kalau ditanya mungkin menjawab sedikit apa yang ditanyakan oleh penanya tadi sebelumnya, pernah nggak ngerasa salah jurusan? Ya, lebih tepatnya bukan merasa salah jurusan sih, mungkin lebih tepatnya kayak ngerasa minder, kaget gitu. Maksudnya kita udah berusaha belajar tapi kok jadi tadi Mas Muji nanya tiba-tiba dari teknik industri kok pindah ke kesejahteraan sosial, apa sih yang menarik dari kesejahteraan sosial? Jadi ini
Kesejahteraan sosial ini menariknya adalah dia berbicara tentang kebijakan policy dan itu berbicara tentang pemerintah. Jadi ketika Anda berbicara tentang kesejahteraan sosial itu pasti membicarakan satu kelompok, baik itu kelompok makro atau mikro. Ketika kita berbicara makro itu larinya kepada pemerintah, government. Tapi kalau misalnya mikro itu kayak organisasi, NGO, kemudian perusahaan, company atau apa. Nah itu menarik bagaimana kaitan antara bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan dan bagaimana kita mengadaptasi kebijakan itu kemudian kita dalam tanda kutip mengimplementasikannya dalam organisasi yang kita ada di dalamnya seperti itu. Nah kalau kesejahteraan sosial ini kenapa tadi saya bilang saya ngerasa salah jurusan, yaitu mungkin ketika saya dari teknik industri, saya masuk, kebetulan satu kelas saya kebanyakan sebelumnya kesejahteraan sosial, yang non kesejahteraan sosial itu ada 3, saya teknik industri, satu lagi teknik kimia, satu lagi biologi, jadi 2 anak teknik, 1 anak MIPA. Nah itu pernah cukup kaget juga, jadi ketika kan kalau teknik itu kita ke kampus itu dulu mungkin Mas Muji juga tahu ya, kita kan nggak bisa ya sembarangan ke kampus, apalagi kalau mau praktikum. Dari sisi pakaian, dari sisi kerapihan itu kan harus ya. Tapi kalau ke FISIP ya mau oblongan ke kampus ya monggo silahkan gitu loh. Dan santai-santai aja tapi ya tetap sopan gitu loh. Bajunya bukan berarti compang-camping atau gimana, tapi kayak kaosan, terus santai ke kampus. Nah pernah ada satu diskusi yang saya ngelihat teman saya ini kayaknya pendiam gitu loh. Ini ketika saya kuliah di kesejahteraan sosial gitu loh. Itu kita lagi diskusi. Saya ngelihat teman saya ini kayaknya pendiam gitu loh. Terus ketika ada sesi tanya jawab, tiba-tiba dia mengutarakan satu pendapat dari enggak gitu. Menurut si A dalam teori bukunya yang berjudul sekian, di halaman sekian, bab sekian, dia nggak bilang kayak gitu. Dia ngutarainnya gini-gini. Terus kaget. Masa sih sampai segitunya ini Iki tenanan pusing gitu loh. Masa sampai itu. Nah itu saya lihat besoknya ketika dia diskusi lagi seperti itu, apa yang dia ucapkan benar gitu loh. Nah itu sempat ada minder sendiri gitu loh, karena memang mereka basicnya memang dari anak FISIP, ya mereka memang kebanyakan udah biasa gitu loh, hafal di luar kepala untuk masalah kebijakan itu. Nah itu menjadi tantangan sendiri sih untuk saya. Jadi saya mungkin bukan penghafal yang baik, tapi ya mungkin bisa belajar aja sih gitu. Dan memang itu cukup shock sih dari teknik industri ke kesejahteraan sosial, tapi seru, balik lagi itu seru. Jadi walaupun saya awam, saya S1-nya bukan dari FISIP, tapi minimal dari literasi yang udah saya baca dan dari diskusi-diskusi yang saya tangkap, saya jadi tahu buku apa aja yang harus saya baca dan yang harus saya ambil biar dalam tanda kutip nggak ketinggalan terlalu jauh gitu sih Mas Muji. Oh, oke. Berarti tetap harus belajar gitu ya, metode mekanisme copingnya. Ya, dan kalau dia berada di titik terendah ya kagetnya itu ya pasti pernah setiap orang. Jadi tidak ada jurusan yang sempurna, benar kata Mbak Tika tadi. Jadi ya kita lihat mata pelajaran yang menyenangkan buat kita aja, mata kuliah yang seru buat kita tuh apa gitu. Kalau saya sih dulu ngeliatnya itu aja sih. Jadi dan penting untuk sebelum masuk ke dalam satu jurusan dilihat dulu sih kurikulumnya, silabusnya, mata kuliahnya apa aja. Jadi kita tuh ada insight, oh kira-kira ini belajar ini kira-kira belajar itu. Jadi nggak terlalu jeglek kaget ketika masuk. Ini saran untuk ketika kalian memilih S2 yang berbeda dengan S1. Gitu. Oke. Terima kasih. Gitu. Saya punya pengalaman menarik ini singkat aja gitu ketika ini saya S3 di sini. Saya kan ngambilnya S3-nya jurusannya Economic and Management. Itu ada satu kuliah ekonomi. Saya kira adalah namanya ekonomi paling dalam tanda petik saya pernah dapat ketika S1 dan S2 gitu. And then ternyata sangat susah gitu. Maksudnya ini ekonomi yang sangat mikro gitu, tentang otoritas segala macam itu beneran pusing. Tiba-tiba ada teman yang ngechat saya, dia background-nya